Saudara, pemerintah berencana menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai identitas wajib pajak. Integrasi sistem perpajakan dengan basis data kependudukan diharapkan bisa menyederhanakan administrasi. Selain itu, kebijakan satu data ini dilakukan agar masyarakat semakin patuh membayar pajak. Penyatuan integrasi satu data rencananya akan berlaku tahun depan atau 2023. Saudara, rencana menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak NPWP sebagai identitas wajib pajak dimulai tahun depan. Aturan ini, saudara, diharapkan dapat menyederhanakan administrasi demi kepentingan nasional. Namun yang perlu kita ketahui bersama, meski integrasi data NIK dengan NPWP diberlakukan, bukan berarti setiap yang memiliki NIK menjadi wajib pajak. Jadi, siapa saja sebenarnya yang akan dikenakan wajib pajak dengan integrasi NIK ini? Kalau kita lihat, saudara, berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, penghasilan yang kena pajak ialah individu atau masyarakat dengan yang pertama, mereka yang berpenghasilan di atas 4,5 juta rupiah per bulannya, penghasilan atau pendapatan 60 juta rupiah per tahun, atau mereka yang berpenghasilan 60 juta rupiah per tahunnya. Sementara kita lihat, kalau masyarakat atau individu yang tidak kena pajak adalah mereka dengan gaji atau pendapatan yang pertama 4,5 juta rupiah atau di bawah 4,5 juta rupiah per bulan tidak dikenakan pajak. Atau mereka atau individu yang memiliki penghasilan 54 juta rupiah per tahun, dan juga bagi pelaku UMKM yang omsetnya maksimal 500 juta rupiah per tahun ternyata juga tidak akan dikenakan pajak. Nah, soal kebijakan satu data kependudukan ini kita tanyakan langsung penjelasannya pada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah. Pak Zudan, selamat sore. Selamat sore Mbak Friska, salam sehat selalu. Salam sehat, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Pak Zudan, jadi ini mulai berlaku kapan sistem satu data ini? Nah, perlu saya sampaikan dulu, satu data kependudukan itu kita awali dari tahun 2013 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, terutama di pasal 64. Pasal 64 tersebut mengatakan begini, semua lembaga yang mau menyelenggarakan layanan publik harus menggunakan NIK. Kemudian 5 tahun setelah tahun 2013 itu semua lembaga sudah harus terintegrasi dengan data Dukcapil. Maka Kementerian Dalam Negeri itu mulai 2013 gencar mendorong kerjasama integrasi pemanfaatan data itu. 2013 10 lembaga, Mbak. Nah, sekarang di tahun 2022 8 tahun kemudian itu sudah ada 5.194 lembaga yang kerjasama untuk integrasi data. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk NPWP tahun ini kita sudah intensif sekali untuk mencocokkan 50 juta data NPWP dengan data kependudukan. Jadi NPWP dulu kan belum punya NIK, Mbak, baru sebagian. Iya, betul. Sekarang yang 50 juta kurang lebih data pemilik NPWP dicocokkan dengan data NIK. Nah, ini sedang berjalan antara Dirjen Pajak dengan Dirjen Dukcapil melakukan istilahnya pemadanan data. Nah, mulai tahun depan semuanya langsung menggunakan NIK. Seperti yang tadi sudah disampaikan, tetapi tidak semua yang punya NIK otomatis sebagai pembayar pajak. Nah, berbagai lembaga yang menyelenggarakan layanan publik seperti perbankan, itu semuanya sudah akses NIK. Dan cita-citanya Kementerian Dalam Negeri, cita-cita kita semua, ke depan pelayanan publik kita lebih mudah dengan menerapkan metode single sign-on. Single sign-on itu cukup dengan satu nomor, maka dia sudah bisa melakukan pelayanan publik dimanapun, dan bila sudah sekali terdaftar, maka tidak perlu mengisi daftar yang panjang itu. Jadi Mbak Friska kan selama ini kalau kita ngisi, saya ngisi pajak, sekali ngisi nama, ngisi. Kemudian saya pindah ke BPN, membuat sertifikat tanah, ngisi lagi. Betul. Ngisi lagi, daftar S3, ngisi lagi, itu kan
apalagi ya, beli tiket pesawat, ngisi data lagi. Besok kalau semua sudah terintegrasi dengan namanya metode single sign on itu cukup seorang sudah mengisi sekali, nanti ngisi nick-nya, dia tinggal akan menyampaikan akan melakukan layanan publik apa. Ini yang sedang kita kerjakan saat ini di Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan ribuan lembaga tadi. Ini belum sempurna, ya, tapi kita terus bergerak ke sana. Sekarang kan sedang dicocokkan datanya dari 50 juta yang punya NPWP itu sudah berapa yang berhasil dicocokkan data dengan nomor induk kependudukan, Pak Zudan? Sekarang sudah lebih dari 80% NIK-nya sudah ketemu. Okay. Karena ini kan ada yang sudah meninggal, ya kan? Ada yang sedang keluar negeri, ada yang dia nama saat membuat NPWP tidak sama dengan data di Dukcapil. Ini sedang kita cocokkan kembali. Tetapi 80% sudah cocok. Tinggal sisanya kita lakukan cleansing kembali untuk menuju ke kecocokan mendekati 100%. Kalau sampai 100% pasti tidak mungkin, karena pemegang NPWP ada yang meninggal dunia ya Mbak ya. Itu kita sisihkan, jumlah itu kita sisihkan. Oke, nah NIK ini kan artinya akan jadi backbone-nya, tulang punggungnya dari seluruh data kependudukan begitu ya Pak ya untuk pelayanan publik. Nah untuk mendisiplinkan data itu kan penting artinya Pak, jangan sampai ada NIK yang double lah atau yang meninggal masih tercatat. Nah ini bagaimana jaminannya agar tidak jadi masalah di kemudian hari? Betul, betul sekali. Ini misalnya contohnya seperti Bank Rakyat Indonesia. Itu mencocokkan semua nasabah banknya. Lebih dari 140 juta nasabah itu dicocokkan semuanya dengan NIK. Ketemu Mbak, yang sudah meninggal dunia itu 11 jutaan yang sudah meninggal dunia. Kemudian orang yang memiliki NIK ganda waktu membuat rekening di BRI itu sekian ratus ribu. Itu ketemu semua datanya. Nah akhirnya kita cocokkan. Mengapa orang punya NIK ganda? Karena zaman dulu ini sistem kita kan meminta NIK lokal atau KTP lokal untuk transaksi. Misalnya Mbak Friska orang Jakarta beli tanah di Jogja harus punya KTP Jogja. Kan seperti itu zaman dulu. Iya. Nah, maka penduduk kita dulu punya banyak KTP. Bukan karena dia berniat jahat, tapi karena ingin melakukan transaksi di mana-mana. Karena syarat administrasi tadi ya Pak ya? Iya, karena persyaratan administrasinya harus seperti itu. Nah sekarang dengan KTP elektronik beli tanah dimanapun cukup dengan satu KTP elektronik. Daftar sekolah dimanapun cukup dengan satu KTP elektronik. Buka rekening bank dimanapun cukup dengan satu KTP elektronik. Maka kita yang harus dibangun pertama adalah ekosistemnya. Jadi jangan ada lagi lembaga-lembaga yang mensyaratkan KTP lokal, KTP setempat. Orang Indonesia identitasnya hanya satu, KTP elektronik bagi yang dewasa, bagi yang anak-anak kartu identitas anak. Mudahnya adalah bila orang tidak bawa KTP dan tidak membawa kartu identitas anak, cukup bawa kartu keluarga. Di dalam kartu keluarga ada data NIK satu keluarga. NIK inilah yang dipakai. Nah, untuk masyarakat juga harus tertib, Mbak. Jadi masyarakat yang dulu punya NIK lebih dari satu, tolong NIK yang tidak ada di dalam KTPL tidak boleh dipakai lagi. Dan kami sudah memblokir lebih dari 6 juta NIK yang belum buat KTPL di tahun 2018. Karena KTP NIK ini terindikasi ganda. Kami blokir saja gitu. Jadi kalau ada masyarakat NIK-nya tidak bisa dibuka, segera datang ke Dinas Dukcapil untuk membuat KTP elektronik. Ketika KTP elektroniknya jadi, otomatis NIK-nya sudah terbuka dari blokirnya. Jadi jemput bola juga dari pemerintah, tapi di sisi lain masyarakat juga harus tertib agar tahun depan bisa terintegrasi semua data. Terima kasih atas waktunya Pak Zudan Arif Fahrullah sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Zudan.